Halo, assalamualaikum. Minggu pagi. Video ini saya bikin buat rekomendasiin teman-teman kalau misalkan nih ke Parepare nonton PSM, tempat singgah untuk istirahat atau untuk makan yang enak tuh di mana? Ini saya akan kasih rekomendasi di wilayah Pangkep ya, di Kabupaten Pangkep. Sebenarnya Makassar Pangkep itu cuma 60 kilo ya, sekitar 60 kilo. Jadi kalau kita perjalanan ke Parepare 3-4 jam, capeknya tuh akan terasa nanti kalau di Kabupaten Baru. Cuman di Kabupaten Baru di jalan porosnya, menurut saya kurang pilihan untuk makan. Ya, ini juga masukan buat teman-teman yang di Kabupaten Baru ya. Kalau di jalan porosnya tuh pilihan untuk makan tuh agak kurang. Kalaupun mau makan itu harus masuk ke arah pasar ya, di belakang Islamic Center tuh banyak tempat makan di situ. Tapi kalau buat orang yang melintas, sebenarnya di Kabupaten Baru itu pilihan tempat makan jalan poros itu kurang. Di Pangkep banyak, tapi memang orang belum terlalu capek. Nanti capeknya memang pas di Baru sebenarnya. Tapi ya sudah, ini rekomendasi buat kita misalkan pengen makan di Pangkep. Yuk kita jalan. Oke, ini kita isi BBM dulu. Kalau nggak minum, mobilnya nggak akan nyampe di Pangkep. Oke, kita gas. Sudah isi BBM-nya. Jadi kalau ke Pangkep kurang lebih berapa ya? 1,5 jam ada. Oke, kita sudah di Pangkep, Pangkajene Kepulauan. Di depan saya itu ada gerbangnya ya, selamat datang di kota Pangkajene. Nanti kita starting dari situ. Saya akan kasih lihat beberapa tempat makan yang cocok di mulutku. Jadi bukan karena yang lain tidak enak, bukan. Tapi ini beberapa tempat makan yang cocok dengan lidahku. Kemudian saran saya itu adalah, kalau kita makan di lokasi baru, jangan segan-segan tanya harga dulu ya. Tanya harga aja, nggak apa-apa. Tanya harga, daripada nanti pas bayar menurut kita harganya mungkin sekitaran segini tapi beda harganya. Jadi mending, saran saya, sebelum makan dimanapun, bukan cuma di Pangkep tapi dimanapun itu, tanya aja harga satu porsi berapa, biar nanti pas kita makan enak, kita bayar juga ikhlas, ya kan? Oke, ini saya kasih lihat gerbang Pangkep ya. Saya cabut dulu ini kameranya. Nah, itu gerbang selamat datang di kota Pangkep. Patokannya dari sini saja. Oke? Go. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau dari patokannya gampang nih kalau ini. Ini kalau kita dari gerbang tadi, masjid pertama sebelah kanan. Nah, masjid pertama sebelah kanan. Nih, saya kasih lihat. Ini Sari Laut Mbak As. Ya. Nah, ini masjid yang baru sementara pembangunan. Kemudian, nah ini adalah lokasinya. Ini sini ada tenda di sini. Nanti kalau malam tuh, jadi dia bukanya dari sore. Dia buka dari sore. Nanti dia akan ngatur tempat duduk meja itu di depan ruko sini juga, termasuk di tendanya sini. Nah, ini kan. Nah, ini tempat itu nasi uduknya sama ayam bakarnya. Kalau saya makan di situ, pasti milihnya adalah ya. Oke. Favorit saya kalau makan di situ ada nasi uduk sama ayam bakar. Enak men, enak. Ya pas lah di lidahku untuk makan di sini. Nah, tempat ini Sari Laut Mbak As ini dia bukanya dari sore. Jadi sebenarnya
Ini adalah tempat makan kalau kita balik dari Parepare ya. Kita balik dari Parepare itu tempat makan favorit saya aja. Kalau misalkan nih pertandingan jam 5 sore kan selesai jam 7. Nah, selesai itu saya akan balik dan tidak makan di Parepare ya. Jadi akan balik dan makannya di sini kayak gitu. Dia buka sampai tengah malam. Waktu pertandingan PSM lawan apa ya? Pokoknya saya makan nyampe di sini tuh dari Parepare itu setengah 12, jam 12 begitu masih ada ayam bakarnya, masih ada nasi uduknya. Jadi itu rekomendasi pertama. Oke, kita maju lagi ke depan. Kalau belum tahu, kota Pangkep ini banyak empang ya, jadi dia memang identik dengan ikan bandeng. Nah, jadi kalau makan ikan bandeng di Pangkep itu pasti segar. Oke, tempat makan kedua tepat di depan ini ya, saya kasih lihat deh. Nah, ini tempat makan kedua ini. Baca ya, warung makan Zakwan, sop saudara dan ikan bakar. Dia depan Yamaha ya, dia sebelah kiri jalan kalau kita dari Makassar. Ini di tempat makannya, warung makan Zakwan. Nah, apa yang enak di sini? Seperti tadi saya bilang, di sini kan khasnya adalah ikan bandeng ya. Di sini ikan bandengnya segar. Tapi yang buat saya suka makan di sini ya, oke lah ya, tempat di sepanjang tempat makan di Pangkep juga ikannya semua segar. Tapi di sini sop saudaranya itu niat bikinnya. Niat tuh dalam arti gini. Biasa tempat makan ikan dan sop saudaranya itu sebagai pendamping saja. Jadi yang penting ada kuah, nanti ada dagingnya segala macam. Ya sekedar pendamping. Tapi kalau di sini kalian makan sop saudara pun itu enak. Jadi bukan cuma pendamping ikan bakar, jadi memang serius untuk naruh bumbunya. Nah, itu ya. Ya ini warung makan yang akhirnya jadi favorit saya kalau di Pangkep. Dia buka dari pagi, ini saya masih pagi hari Minggu pun dia sudah buka. Jadi teman-teman kalau mengarah ke Parepare pun makannya bisa di sini untuk istirahat, dan kalau balik pun dia juga buka sampai malam. Jadi bisa makan malam pun di sini ya, di warung makan Zakwan. Itu yang kedua, kita maju lagi. Tempat makan ketiga, nah ini bukanya kalau malam saya nggak tahu seberapa, tapi pagi begini dia sudah buka nih. Dia di depan Indomaret, di samping Bolu Rempah. Nah, makanya itu rumah makan Dede. Ya, rumah makan Dede. Nih pagi-pagi orang sudah pada makan ya, sarapan. Nah, ini dia. Nah, itu rumah makan Dede. Di sini khasnya apa? Di sini khasnya adalah gudeg, ya kan? Di Pangkep, Bugis yang 60 km dari Makassar, dari kota Makassar, itu ada gudeg enak. Ya, dia punya banyak, semuanya enak lah. Kalau di sini dia punya oseng-oseng sayur ya, kacang panjang, tempe, tahu gitu. Ya, di sini enak. Ayam gorengnya juga di sini teman-teman biasa makan, sambalnya juga enak di sini. Jadi ini juga salah satu tempat makan favorit bukan cuma saya, ini teman-teman kantor juga kalau ke mana, ke Pangkep itu salah satu tujuan makan juga di sini. Dia ada gudeg, kemudian dia juga punya bandeng tanpa tulang. Kemudian dia punya ayam goreng itu sambalnya lezat. Nah, itu ya, itu rumah makan Dede. Dia patokannya apa ya? Patokannya sebelum SPBU lah. Nanti ada SPBU sebelah kiri. Tapi kalau kita dari Makassar dia sebelah kiri dan dia pas depan Indomaret. Nah, di sampingnya itu ada Bolu Rempah. Oke, ketiga ya. Jadi sudah 3 saya rekomendasiin tempat makan di Pangkep. Kita maju lagi. Kita lihat, nah di depan ini buat teman-teman yang naik motor ada Taman Musafir. Gitu, teman-teman bisa sambil istirahat, kasih lurus-lurus badan. Dia di situ banyak tempat duduknya, kemudian banyak ini penjual-penjual minuman, snack, makan besar juga ada. Jadi dia itu kawasan dan aman ya, karena dia pas depan Korem kalau nggak salah, Korem atau pokoknya di depan markas TNI lah. Jadi teman-teman kalaupun malam itu nyaman aja, mau istirahat sebentar di situ, mau lurusin badan, itu aman. Nah, dia pas ada lampu merah juga ya, sudah dipasang lampu merah di sini. Saya kasih lihat nih, taman musafirnya. Di Taman Musafirnya
Karena di samping situ tuh banyak, di situ ada markas TNI juga, terus banyak penjual makanan, minuman, kemudian tempat duduk juga banyak. Jadi kalau teman-teman dengan kendaraan roda 2, di sini salah satu tempat yang bisa untuk tempat istirahat ya. Banyak pohon juga, jadi nggak panas. Sudah ada lampu lalu lintasnya di sini ya. Nah, ini ditutup karena Car Free Day. Tuh, di situ tuh kawasan tuh. Nah, itu teman-teman bisa jadi salah satu lokasi istirahat kalau kita dengan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 juga bisa parkir langsung situ untuk istirahat sambil cari makan minuman. Oke? Ini ada rekomendasi yang harus teman-teman juga perlu singgah. Ada Tahu Sumedang. Di Tahu Sumedang ini tempat parkirnya luas, banyak cemilan, goreng-gorengan, makan besar juga ada, dan yang saya suka di sini adalah toiletnya bersih, tempat sholatnya juga, musolanya juga bersih. Nah, ini nih, teman-teman lihat nih. Saya singgah dulu sebentar karena dia pas dekat jembatan jadi agak susah. Sebentar, karena kalau kuliah ini hari lagi banyak orang ini, banyak anak-anak sepeda. Nah, itu tuh Tahu Sumedang tuh, luas kan? Dia luas, dia makan besar, makan besar, kemudian snack ya, gorengan, kue-kue gitu ya. Nama juga Tahu Sumedang ya, kayak apa sih, jual tahu goreng. Kemudian parkirannya, kelebihannya sih di sini ini toiletnya bersih, mau sholat juga musolanya bersih. Nah, untuk sholat sepanjang perjalanan dari Makassar ke Parepare, teman-teman jangan takut kelewat untuk waktu sholat, karena masjid banyak ya, masjid sepanjang jalan itu ada aja masjid untuk teman-teman sholat. Kita lanjut lagi ke depan. Nah, kita sudah sampai di destinasi terakhir di Dange Sabah ya, warung Sabat. Bisa dicari di Google Maps, ada kok. Jadi kalau kita dari Makassar, dia sebelah kanan setelah Segiri. Kalau kita dari Parepare, dia di sebelah kiri jalan. Nah, ini dia tempatnya, kita sudah di depannya. Tuh, ya kan? Nah, ini dia besar. Ada tempat istirahat juga kok, ada toilet juga dia sediakan. Ini jalan menuju, ini ke sana tuh menuju ke Parepare. Kalau arah sebaliknya sana itu ke Makassar. Oke. Rupanya dia buka dari pagi, men. Wah, alhamdulillah. Sarapan dengan dange. Kenapa saya suka? Karena rasanya tuh mirip dengan sagu gula. Ya, dari kalau orang Ambon, orang Papua ya, yang suka yang olahan sagu banyak di sana, ini mirip dengan sagu gula ya, karena dia juga pakai gula merah, tapi ini dari ketan ya, tapi rasanya tuh mirip gitu loh, mirip kalau apalagi kalau misalkan sagu gulanya itu baru dibakar, wah itu empuk-empuknya tuh mirip. Udah deh, jangan banyak bicara, saya turun beli, nanti saya kasih lihat bentuknya seperti apa. Oke, ini dia bungkusnya. Satu porsi ini 15.000. Terus ya saya minta campur, jadi ada ketan hitam sama ketan putih. Nah, ini teman-teman, mirip sagu kan, bentuknya juga mirip sagu. Tisu dulu deh, tisu. Ini yang dari ketan, isinya banyak, bentar ya, saya hitung. 1, 2, 3, 4. Apa nih? Ada 6, 15.000 isi 6. Jadi dia ini, nah ini nih yang ketan putih, dia dibakar terus dikasih gula merah, mirip dengan sagu gula, teksturnya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Nggak bohong, enak. Dengan kopi, kita nikmati dulu deh, istirahat sebelum balik Makassar lagi.
satu deh. Ini yang ketan hitam. Dange Saba ini dia terpisah dengan lokasi yang banyak yang jual dange ya. Jadi kan kalau kita terus lagi nanti ke arah Parepare itu ada kiri kanan tuh ada kios-kios yang menjual dange ya. Nah dia ini sebelum, dan katanya sih dia yang pertama ini nih yang Dange Saba ini gitu. Yang dia juga buka dari pagi loh. Ini kalian bisa beli buat ngemil kalau di tempat istirahat. Ini recommended lah untuk kalian beli untuk makan sepanjang perjalanan ke Parepare. Enak men, wah. Nah, itu dia video saya hari ini. Rekomendasi tempat makan, kemudian makan besar, makan ringan kayak ini dange di Pangkep ya. Jadi kalau teman-teman nonton PSM dari Makassar ke Parepare, kan kita akan melewati berapa kabupaten ya? Dari Makassar ya, Makassar kemudian akan lewati Maros, lewati Pangkep, lewati Baru nyampenya di Parepare. Dia dari Makassar itu sekitar 160. Memang Pangkep ini lokasi yang 60 km, kurang lebih 60 km dari Makassar. Jadi sebenarnya kita belum capek-capek amat. Nanti kita akan capek tuh nyampe di Baru itu apa ya? Makassar Baru itu sekitar 90 kilo kalau nggak salah. Dia capeknya nanti itu sebenarnya di Baru ya, tapi cuman seperti tadi saya bilang di awal video bahwa di Baru itu di jalan porosnya pilihan tempat makan itu kurang banyak di jalan porosnya. Tapi memang kalau kita mau makan ya di Islamic Center Baru itu kita masuk ke dalam ke arah pertokoan itu, di situ baru tempat makannya ada banyak lah. Tetapi kalau di jalan porosnya itu masih kalah dibanding Maros dan Pangkep. Nah yang kemudian Baru itu uniknya teman-teman kalau masih dapat Indomaret, Alfamart, Alfamidi, artinya teman-teman masih ada di Pangkep. Kalau teman-teman sudah tidak nemu lagi Alfamart dan sejenisnya, itu teman-teman sudah ada di Baru. Nanti kalau dapat lagi Alfamart, Indomaret dan sejenisnya itu artinya teman-teman sudah masuk di Parepare. Jadi di Baru tuh unik. Kita bahas itu di video ini. Oke teman-teman, itu sedikit dari saya untuk video buat kita misalkan perjalanan pergi nonton PSM di Parepare, di mana saja tempat makan enak di Pangkep ya. Pangkep. Sampai ketemu lagi ya. Bye.